여기까지 올라와서 내려가려고요? 아무래도 안 되겠어. 알바 네가 해. 여준? 선배! 쟤나 쫓아왔나? 얜 다 하나만 하지. 갈게요. 아, 네, 유명한 후배님. 저는 제가 뭔데요? 글쎄. Cerita dimulai dengan berlatarkan awal tahun ajaran baru di sebuah universitas, di mana diadakan acara penyambutan untuk mahasiswa baru. Seorang mahasiswa baru bernama Yojun menghadiri acara itu, dan semua gadis terpesona olehnya karena ia tampan, terkenal, dan kaya. Namun, meskipun ia punya banyak pengikut di media sosial, kenyataannya ia merasa kesepian. Kita juga melihat mahasiswa lain di universitas yang sama bernama Nam Sohyun, yang kondisi keuangannya sulit dan harus bekerja di beberapa tempat hingga tak punya waktu untuk beristirahat atau jatuh cinta. Lalu ada mahasiswi bernama Sobin, yang selalu berada di perpustakaan. Meski rajin belajar, nilainya tetap rendah. Hari pertama kuliah pun dimulai. Sobin masuk ke ruang kuliah untuk mengikuti perkuliahan, dan semua gadis terpesona melihat Yojun yang tampan. Yojun duduk di belakang Nam Sohyun yang sedang tertidur. Saat dosen masuk dan mulai memanggil absen, Yojun mencoba membangunkan Nam Sohyun, tapi tanpa sengaja menumpahkan kopi ke atas kakinya. Ia meminta maaf dan memberikan tisu, namun Nam Sohyun tampak tidak peduli. Yojun heran dengan sikapnya. Setelah kuliah, Yojun menawarkan uang sebagai ganti rugi, tapi Nam Sohyun menolak dan pergi. Yojun terkejut dengan sikapnya, dan temannya menyarankan agar ia tak terlalu memikirkan Nam Sohyun karena Nam Sohyun seperti robot. Kemudian kita melihat Sobin di asrama putri, sedang merapikan barang-barangnya dan berharap teman sekamarnya nanti adalah orang yang ramah, rapi, dan mudah bergaul agar mereka bisa akur. Tiba-tiba Gong Minju masuk dan Sobin terkejut karena Gong Minju sangat cantik. Melihat Gong Minju hanya membawa satu koper, Sobin menawarkan bantuan. Namun, ternyata Gong Minju masih punya banyak koper lain. Sobin menyesal telah menawarkan bantuan, tapi ia tetap membantu membawa koper hingga punggungnya pegal. Malam harinya, Yojun nongkrong bersama teman-temannya di klub. Terlihat jelas mereka berteman dengan Yojun hanya untuk memanfaatkan dan meminta Yojun membayar tagihan, karena ia berasal dari keluarga kaya. Setelah itu, Yojun pergi ke supermarket untuk membeli minuman dan melihat Nam Sohyun bekerja di sana. Yojun mencoba mengajaknya berkenalan dan mengundangnya untuk hangout bersama teman-temannya, dengan Yojun yang akan membayar semuanya. Namun, Nam Sohyun menolaknya dengan tegas, mengatakan bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Sementara itu, Sobin begadang mencari proyek yang bisa ia kerjakan di kampus demi memperkaya CV-nya setelah lulus. Namun, Gong Minju, teman sekamarnya, mengeluh tidak bisa tidur kecuali dalam gelap, sehingga Sobin terpaksa mematikan laptop dan lampu. Keesokan harinya, Sobin pergi ke kantor sekretariat. Saat membuka pintu, ia bertabrakan dengan Yojun yang sedang keluar, membuatnya gugup dan malu karena berada dekat dengan mahasiswa paling terkenal di kampus. Dari sekretaris, Sobin tahu bahwa Yojun telah mengambil proyek yang ia incar, sehingga satu-satunya pilihan adalah meminta Yojun menyerahkan proyek itu padanya. Sekretaris juga meminta Sobin menjadi relawan dalam acara orientasi mahasiswa baru, dan Sobin terpaksa setuju. Ia lalu menceritakan hal ini pada sahabatnya, Chanki, yang malah menertawakannya karena Sobin akan membersihkan tempat mahasiswa baru. Keesokan harinya, Sobin mengetahui bahwa Nam Sohyun juga menjadi relawan bersamanya. Ia merasa gugup karena Nam Sohyun adalah mahasiswa paling pintar di kampus dan selalu mendapatkan beasiswa. Acara orientasi dimulai, para mahasiswa baru memperkenalkan diri dan Yojun memperhatikan Sobin yang sering meliriknya. Ia mengira Sobin menyukainya. Malam harinya, Yojun melihat Sobin berdiri sendirian dan mengajaknya bicara, menanyakan kenapa Sobin sering melihatnya. Sobin gugup dan malu, lalu beralasan bahwa temannya memanggil Yojun dan segera pergi. Setelah itu, Yojun mencoba mendekati Nam Sohyun agar bisa berteman,
Tapi Nam So-hyun menolak dan berkata tidak punya waktu untuk berteman atau hangout. Saat semua sudah tidur, Nam So-hyun membersihkan tempat acara dan mengumpulkan botol-botol kosong. So-bin datang membantunya dan mengatakan bahwa ia pernah mengirim pesan pada Nam So-hyun saat mereka bersama dalam kegiatan sosial. Tapi Nam So-hyun bilang tidak pernah menerima pesan itu. So-bin jadi malu dan pergi tidur. Namun, ia melihat Yo-jun sedang bertengkar dengan temannya yang mabuk karena gadis yang disukai temannya ternyata menyukai Yo-jun. Teman Yo-jun mulai memukulnya dan So-bin berusaha melindungi Yo-jun. Teman Yo-jun hampir memukul So-bin, tapi Nam So-hyun datang membela dan menjatuhkan teman Yo-jun. Yo-jun meminta So-bin mengobati lukanya dan So-bin memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta Yo-jun menyerahkan proyek padanya. Yo-jun mengira So-bin membantunya demi proyek itu, tapi ia setuju dengan syarat. So-bin harus menjadi sahabat dekatnya. So-bin terkejut dengan permintaan itu, tapi akhirnya setuju. Sementara itu, Nam So-hyun sebelum tidur menemukan pesan-pesan So-bin di ponselnya dan menyadari. So-bin berkata jujur. Keesokan harinya, Nam So-hyun meminta maaf pada So-bin karena tidak bermaksud mengabaikannya. Setelah itu, Yo-jun mengajak So-bin bermain sebuah permainan, tapi So-bin menolak karena takut ketinggian. Yo-jun berjanji akan menyerahkan proyek itu jika So-bin mau bermain. So-bin akhirnya setuju meski takut, dan Yo-jun menyemangatinya agar percaya padanya. Yo-jun lalu melompat bersama So-bin dari ketinggian, membuat So-bin ketakutan dan memeluk Yo-jun erat-erat. Nam So-hyun melihat mereka bermain dan tampak tertarik. Setelah kembali ke kampus, So-bin bertanya pada Yo-jun apakah ia sudah bicara dengan sekretaris soal proyek itu. Yo-jun berkata akan memberitahu besok, lalu pergi. Namun ia terkejut melihat kakaknya di depannya dan mengetahui kakaknya pindah ke universitas yang sama sebagai dosen. Adiknya meminta Yo-jun berpura-pura tidak mengenalnya. Nam So-hyun melihat mereka dari kejauhan. Malam harinya, Nam So-hyun bekerja di supermarket. Lalu temannya, Jung-ran, datang dan memintanya mentraktir minuman karena sudah lama tidak bertemu akibat kesibukan Nam So-hyun. Jung-ran menyarankan Nam So-hyun untuk beristirahat dan menikmati hidup bersama teman-teman sebayanya. Tapi Nam So-hyun harus tetap bekerja karena ia mandiri. Nam So-hyun bahkan tidur di kendaraan umum karena kurang tidur dan harus berlari ke kampus agar tidak terlambat. Namun akhirnya kuliah dibatalkan dan ia menyesal sudah datang. Ia bertemu Yo-jun yang berterima kasih karena Nam So-hyun membantunya saat acara orientasi, tapi Nam So-hyun menegaskan ia tidak melakukannya demi Yo-jun dan mereka belum tentu berteman. So-bin datang dan melihat mereka bersama, mengira mereka bertengkar, tapi Nam So-hyun pergi. So-bin kesal karena Yo-jun belum menepati janjinya dan mengira Yo-jun menipunya. Namun, Yo-jun membawanya ke sekretaris dan menyerahkan proyek itu pada So-bin. Mereka pun tahu bahwa mereka akan mengambil kelas yang sama. Membuat Yo-jun senang karena bisa sering bertemu So-bin. Yo-jun mengantar So-bin pulang di bawah hujan sambil memayunginya sepanjang jalan. Keesokan paginya, So-bin terkejut menemukan Jung-ran tidur di lantai asrama. Ternyata Jung-ran adalah teman sekamarnya yang baru dan perilakunya aneh. Jung-ran meminta So-bin memijat kakinya dan So-bin terpaksa menuruti karena takut padanya. Sementara itu, Nam So-hyun pulang ke asramanya dan menemukan adiknya di sana. Ia tahu adiknya akan mendaftar ke akademi kepolisian, membuat Nam So-hyun sedih karena adiknya tidak melanjutkan kuliah. Nam So-hyun teringat ayahnya yang dulu polisi dan meninggal saat mereka masih kecil, sehingga sejak itu Nam So-hyun harus mandiri. So-bin kemudian menemui dosen pembimbing proyeknya yang memintanya membuat penelitian tertentu. Malam harinya, Gong Min-ju menangis karena putus dengan pacarnya. Ia teringat ucapan mantan pacarnya yang bilang, Gong Min-ju cantik tapi kepribadiannya tidak menarik. Gong Min-ju kembali ke asrama dan So-bin serta Jung-ran mencoba menghiburnya dan mengajaknya makan bersama. Tapi Gong Min-ju menolak dan langsung tidur.
Sementara itu, teman-teman Yojun datang ke rumahnya dan ingin menginap. Yojun menolak, tapi mereka tetap masuk dan membuat rumah berantakan. Yojun kesal karena tahu mereka hanya memanfaatkannya. Keesokan harinya di kelas, Yojun mengabaikan mereka dan duduk di samping Nam Sohyun, membawakan kopi dan mencoba mengajaknya bicara. Namun, Nam Sohyun pergi agar bisa tidur sendirian. Dosen masuk dan meminta mereka membuat proyek kelompok. Yojun dan teman-temannya satu kelompok dengan Nam Sohyun. Setelah kelas, Nam Sohyun meminta Sobin bergabung dengan kelompok mereka. Sobin ragu, tapi Yojun membujuknya hingga ia setuju. Yojun senang karena bisa satu kelompok dengan Sobin dan meminta nomor ponselnya. Kelompok mereka berkumpul untuk membahas proyek dan memutuskan Nam Sohyun sebagai ketua. Yojun mendapat telepon dari ibunya yang memintanya pulang karena ada jamuan makan bersama paman dan bibinya. Dari percakapan mereka terlihat ibunya tidak terlalu peduli pada Yojun dan selalu memprioritaskan kakaknya. Malam itu, Gong Minju masih terpukul karena putus cinta dan pergi ke supermarket. Minumannya terjatuh dan ia menangis. Nam Sohyun melihatnya, membantu membersihkan lantai dan Gong Minju terharu. Gong Minju membeli minuman dan memberikannya pada Nam Sohyun sebagai hadiah, lalu pergi. Nam Sohyun ingin mengejarnya karena tidak suka dibantu orang lain, tapi Gong Minju sudah pergi. Keesokan harinya, kelompok proyek mengadakan rapat. Sobin memastikan semua hadir, tapi hanya Yojun dan Nam Sohyun yang datang. Sobin mencoba menghubungi anggota lain, tapi tidak ada yang merespons. Nam Sohyun mengusulkan agar mereka mengeluarkan anggota yang tidak hadir dan membagi tugas hanya di antara mereka bertiga. Yojun menolak, yakin anggota lain pasti punya alasan. Sobin akhirnya membagi tugas untuk semua, dan jika ada yang tidak mengerjakan, ia akan menggantikan tugas mereka sebagai ketua. Nam Sohyun menolak dan memutuskan mundur dari kelompok, lalu pergi. Saat mereka mengejarnya, mereka bertemu teman-teman Yojun yang menantang Nam Sohyun bertanggung jawab atau akan menjadi beban kelompok. Mereka hampir berkelahi. Yojun mencoba melerai, tapi malah dipukul dan dijatuhkan ke lanjitai. Yojun teringat masa kecilnya yang penuh kekerasan, lalu menangis dan berteriak agar mereka berhenti berkelahi. Semua terkejut dengan reaksinya. Setelah itu, Sobin mengobati luka Nam Sohyun dan memintanya tetap di kelompok karena ia membutuhkannya. Nam Sohyun akhirnya setuju, tapi menolak berdamai dengan Yojun demi kepentingan kelompok. Yojun berjalan-jalan dan bertemu kakaknya, lalu naik mobil bersama. Terlihat Yojun tidak ingin pulang ke rumah. Mereka berasal dari keluarga kaya, dan saat jamuan makan, Yojun memakai wig karena keluarganya sering mengejek warna rambutnya. Yojun keceplosan mengatakan ia kuliah di universitas biasa, bukan di Seoul, membuat ayahnya marah. Setelah jamuan, ayahnya memukul Yojun dan mengatakan, malu punya anak seperti Yojun. Ibunya juga menyalahkan Yojun dan mencabut wignya, mengejek rambutnya, lalu mengusirnya dari rumah. Saat keluar, Yojun menemukan kakaknya menunggu di mobil. Adiknya menyuruh Yojun tidak pulang lagi karena keluarga mereka tidak menganggap Yojun sebagai bagian dari keluarga. Yojun tidak tahan lagi, meminta turun dari mobil, teringat ucapan orang tuanya, lalu menghubungi teman-temannya yang memanfaatkannya dan mengajak mereka hang out dengan Yojun yang akan membayar. Yojun minum hingga mabuk, mendengar teman-temannya iri pada kehidupannya yang kaya, tampan, terkenal, dan dikira hidupnya mudah. Yojun menelepon Nam Sohyun, mengancam akan bundir jika Nam Sohyun tidak datang, tapi Nam Sohyun sedang bekerja. Nam Sohyun lalu menelepon Sobin, meminta Sobin menemui Yojun karena Sobin adalah ketua kelompok. Sobin setuju, dan saat tiba, ia menemukan Yojun berdiri di tepi danau, hendak bundir. Sobin berbicara padanya, dan Yojun meminta Sobin menjadi pacarnya. Sobin terkejut dan mengatakan ia menyukai orang lain. Nam Sohyun datang dan menemukan Yojun tidak sadarkan diri karena mabuk, lalu menggendongnya pulang. Nam Sohyun masuk ke rumah Yojun dan terkesan dengan rumahnya yang besar dan bersih,
lalu membandingkannya dengan kamar mandi di apartemennya yang sempit dan kotor, membuatnya sedih. Setelah itu, Nam So-hyun turun bersama Sobin dan meminta Sobin tidak memberitahu Yojun bahwa Nam So-hyun yang mengantarnya pulang agar Yojun tidak perlu berterima. Keesokan harinya, Yojun bangun dan lupa segalanya. Ia mencoba mengingat kejadian semalam, tapi gagal. Ia menelepon Sobin untuk bertanya siapa yang mengantarnya pulang, tapi Sobin menolak memberitahu. Dosen pembimbing. Sobin mengira. Sobin memaksa Yojun menyerahkan proyek, tapi Sobin menjelaskan bahwa Yojun melakukannya dengan sukarela. Yojun akhirnya tahu Nam So-hyun yang mengantarnya pulang, karena Nam So-hyun adalah orang terakhir yang ia hubungi malam itu. Yojun lalu duduk bersama Sobin dan bertanya siapa orang yang Sobin sukai. Sobin terkejut. Yojun masih ingat percakapan mereka semalam, lalu mengatakan orang itu adalah seseorang yang dekat dengannya, tapi tidak menyadari perasaannya. Yang dimaksud adalah sahabatnya, Chan-ki. Yojun mengajak Sobin melihat matahari terbenam dan berjanji akan membantunya agar orang yang Sobin sukai juga menyukainya. Lalu memberi Sobin tips untuk menarik perhatian orang itu. Sobin kemudian pergi ke apartemen Chan-ki dan menemukan tempat itu berantakan. Ia menelepon Chan-ki yang berjanji akan datang. Lalu Sobin membersihkan dan menata tempat itu sambil menunggu. Tapi Chan-ki tidak kunjung datang. Yojun melihat Sobin dari balkon karena mereka bertetangga dan tahu bahwa orang yang Sobin sukai adalah Chan-ki. Sementara itu, Nam So-hyun mencari kamar baru untuk ditinggali dan pekerjaan tambahan agar bisa membayar sewa. Tapi tidak ada yang mau mempekerjakan mahasiswa. Yojun membantu Sobin membeli pakaian baru dan mengubah gaya berpakaiannya agar Chan-ki memperhatikannya. Yojun sebenarnya menyukai Sobin, tapi tidak mau menunjukkannya. Saat Sobin memilih gaun baru, Yojun ingin membayarnya, tapi Sobin menolak dan membayar sendiri, lalu menawarkan membelikan sesuatu untuk Yojun. Sebagai ucapan terima kasih, mereka makan es krim dan berjalan bersama hingga Sobin naik bus. Malam harinya, Yojun berbicara dengan Chan-ki dari balkon dan tahu bahwa pacar Chan-ki akan datang ke apartemennya besok. Yojun lalu mengirim pesan pada Sobin agar Sobin mengungkapkan perasaannya pada Chan-ki. Sementara itu, Jungran menemui Nam So-hyun di supermarket dan melihat Nam So-hyun belajar sambil bekerja untuk memanfaatkan setiap menit. Jungran tahu Nam So-hyun mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan. Meski Jungran sedih karena tidak punya waktu bersama Nam So-hyun, ia meminta temannya mencarikan pekerjaan untuk Nam So-hyun. Keesokan harinya, kelompok proyek berkumpul untuk membahas proyek. Yojun datang bersama Sobin, membuat teman-teman mereka terkejut dan mengira mereka berpacaran. Sobin merasa malu. Setelah selesai, Nam So-hyun buru-buru pergi bekerja. Yojun mencoba mengajaknya makan untuk berterima kasih karena sudah mengantarnya pulang, tapi Nam So-hyun menolak karena sibuk. Malam harinya, Sobin membeli makanan dan pergi ke apartemen Chan-ki untuk makan malam bersama seperti yang dijanjikan. Tapi Chan-ki lupa janji mereka. Pacar Chan-ki datang, Sobin membukakan pintu dan terkejut melihatnya. Sobin merasa malu dan keluar, bertemu Chan-ki di tangga, lalu pergi sambil mengingat kenangan masa kecil mereka saat Chan-ki memberinya gelang yang selalu ia pakai. Yojun melihat Sobin berdiri sendirian di bawah dan bertanya apakah Sobin akan naik ke atas. Saat Sobin masuk ke apartemen Yojun, ia menangis karena Chan-ki pernah bilang sudah putus dengan pacarnya, tapi ternyata berbohong. Yojun terharu dan menawarkan diri menjadi pacar pura-pura. Sobin agar Chan-ki cemburu atau sadar akan perasaan. Sobin setuju, dan hal pertama yang dilakukan Yojun adalah melepas dan memutus gelang dari tangan Sobin agar Sobin tidak terus memikirkan Chan-ki. Yojun lalu mengajak Sobin ke balkon dan Chan-ki melihat mereka bersama benar-benar merasa cemburu. Yojun mengatakan pada Chan-ki bahwa Sobin adalah pacarnya. Setelah itu Yojun mengantar Sobin pulang. Di perjalanan Chan-ki menelepon Sobin, tapi Yojun mengambil ponsel. Sobin dan melarangnya menjawab, mengatakan Chan-ki tidak pantas mendapat perasaan. Sobin dan meminta
Sobin tidak menghubungi atau bertemu Changki sampai Changki menyadari nilai Sobin. Mereka bercanda sepanjang jalan, dan tampak hubungan mereka semakin dekat. Sementara itu, Gong Minju pergi ke supermarket untuk mencari Nam So-hyun. Tampak jelas ia menyukai Nam So-hyun, tapi Nam So-hyun tidak ada di sana, dan Gong Minju kecewa. Keesokan harinya, Nam So-hyun di kampus bertemu temannya yang memberitahu ada lowongan kerja. Nam So-hyun terkejut diterima dengan mudah dan tahu bahwa Jungran yang merekomendasikannya pada manajer. Nam So-hyun memutuskan menolak pekerjaan itu meski akan mendapat tempat tinggal dan gaji. Malam harinya, Jungran tahu hal itu dan marah pada Nam So-hyun karena ingin membantunya. Tapi Nam So-hyun berkata ia tidak suka dibantu dan tidak ingin berutang budi pada siapapun. Keesokan harinya, adik Nam So-hyun yang bernama Nam Gu-hyun pergi ke kampus untuk terakhir kalinya dan secara kebetulan bertemu Gong Minju. Ia langsung jatuh hati pada pandangan pertama, tapi tersandung dan pura-pura sedang berolahraga membuat para gadis tertawa. Nam So-hyun datang menjemputnya. Yojun melihat mereka dan berkata pada adik Nam So-hyun bahwa ia adalah teman Nam So-hyun, membuktikan Nam So-hyun punya teman. Mereka mengajak Nam Gu-hyun makan bersama, membuatnya senang dan setuju. Saat makan bersama, Yojun melihat cara Nam So-hyun memperlakukan adiknya dan teringat perlakuan keluarganya sendiri, membuatnya sedih. Setelah selesai, Yojun berkata pada Nam So-hyun bahwa Nam So-hyun baik pada adiknya dan pasti menyayanginya, lalu berkata ia berharap punya adik seperti Nam So-hyun karena ia tidak punya saudara. Setelah itu, kelompok proyek kembali berkumpul. Teman-teman Yojun tidak mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga Yojun memarahi mereka. Mereka marah dan keluar dari kelompok, meminta Yojun ikut keluar, tapi Yojun menolak dan memutuskan tetap bersama Nam So-hyun. Yojun berjanji akan mencari data yang dibutuhkan Nam So-hyun untuk penelitian, yang ternyata data perusahaan ayah Yojun. Yojun menelepon sekretaris perusahaan dan meminta data itu dari ayahnya. Awalnya ayahnya setuju, tapi setelah tahu yang meminta adalah Yojun, bukan kakaknya, ia menolak. Sementara itu, Sobin tahu penelitiannya menang dan mendapat ucapan selamat dari sekretaris. Seorang mahasiswa yang berdiri di dekatnya mendengar percakapan mereka. Dosen masuk dan memilih Sobin sebagai asisten, tapi mahasiswa itu berbohong dan mengaku membantu Sobin dalam penelitian, sehingga dosen mengubah keputusan dan memilih mahasiswa itu sebagai Sobin. Di supermarket, teman-teman Yojun datang dan mengganggu Nam So-hyun, melempar botol ke lantai. Karena mereka pelanggan, Nam So-hyun tidak bisa melawan. Namun, Gong Minju datang dan memukul mereka, tampak seperti ahli kungfu. Teman-teman Nam So-hyun di klub juga datang, membuat teman-teman Yojun ketakutan. Saat Nam So-hyun pulang ke rumah, ia menemukan adiknya membawa uang dan tahu uang itu dari menjual jam tangan Yojun. Nam So-hyun marah dan meninggalkan adiknya, lalu pergi ke rumah Yojun dan menelepon Yojun agar turun menemuinya. Yojun heran tapi tetap menemuinya. Nam So-hyun berkata ia berutang pada Yojun dan akan berusaha mengembalikan uangnya. Tapi Yojun berkata ia butuh teman, bukan uang, dan ia bekerja karena memang butuh uang. Mereka sepakat untuk berteman, dan Nam So-hyun setuju. Sobin berjalan dan menemukan Changki menunggunya. Saat mereka berbicara, Changki tahu Sobin tidak berpacaran dengan Yojun. Changki memperingatkan Sobin agar tidak percaya pada Yojun karena Yojun tahu pacar Changki akan datang ke apartemennya hari itu, tapi tetap meminta Sobin datang agar terjadi kesalahpahaman. Sobin teringat pesan hari itu, tapi menolak mempercayainya. Ia menelepon Yojun dan meminta bertemu. Yojun senang dan segera menemuinya. Sobin bertanya apakah Yojun tahu pacar Changki akan datang, dan Yojun mengaku tahu. Yojun berkata ia melakukan itu agar Sobin bisa move on, karena ia tidak tahan melihat Sobin menderita. Namun, Sobin kecewa karena merasa terluka dan mengatakan mereka tidak bisa lagi berteman, hanya akan menjadi rekan satu proyek. Sobin pergi, meninggalkan Yojun yang sedih karena satu-satunya temannya telah meninggalkannya.
Yojun terus mengingat kenangan bersama Sobin sambil menangis, lalu memutuskan pergi minum untuk melupakan. Tapi ia tetap tidak bisa move on dari kenangan itu. Suatu hari, Nam Sohyun yang sedang bekerja hingga larut malam ditelepon oleh Yojun. Yojun mengatakan bahwa ia telah melukai seseorang yang sangat berarti baginya dan tidak tahu harus berbuat apa. Nam Sohyun menasihatinya untuk jujur mengungkapkan perasaannya, lalu menutup telepon. Yojun pun memberanikan diri, berlari ke tempat tinggal Sobin dan terus memanggil namanya. Sobin terkejut melihat Yojun dari jendela, lalu turun untuk berbicara dengannya. Yojun meminta maaf karena telah melukainya, mengakui perasaannya dengan jujur, dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Ia meminta Sobin untuk tidak langsung menjawab, tapi memberinya kesempatan. Setelah itu, Yojun pergi. Keesokan harinya, Nam Sohyun merasa lelah karena terlalu banyak bekerja hingga pingsan. Secara kebetulan, Yojun meneleponnya dan seorang perawat yang mengangkat telepon memberitahu bahwa Nam Sohyun dirawat di rumah sakit. Yojun pun cemas dan segera naik taksi ke rumah sakit. Dari perawat, ia tahu bahwa Nam Sohyun mengalami malnutrisi. Yojun menemaninya hingga Nam Sohyun sadar. Nam Sohyun marah dan ingin pergi karena merasa berutang budi. Yojun bertanya mengapa Nam Sohyun selalu kesal padanya dan berusaha menjauh. Nam Sohyun menjawab bahwa setiap kali melihat Yojun, ia merasa iri karena hidupnya sulit, sementara Yojun memiliki segalanya. Yojun tertawa dan berkata bahwa semua orang tertipu olehnya, mengira ia bahagia, padahal hidupnya penuh masalah. Nam Sohyun memintanya untuk menjauhinya, tapi Yojun menolak dan berkata bahwa ia akan tetap berteman dengannya apapun yang terjadi. Yojun lalu meminta perawat menjaga Nam Sohyun dan pergi. Setelah itu, Sobin sedang menulis penelitian dan teringat pengakuan Yojun. Ia menjadi bingung, menulisnya dalam penelitiannya, lalu kesal dan tidak bisa melanjutkan. Ia berkumpul dengan teman-temannya di asrama. Mereka minum bersama, dan masing-masing mulai menceritakan masalah dengan kekasihnya. Terlihat bahwa Yungran menyukai Nam Sohyun, tapi Nam Sohyun tidak menyadarinya. Sementara itu, Yojun mencari di internet makanan yang cocok untuk orang yang mengalami malnutrisi. Keesokan harinya, Yojun membeli makanan itu dan memberikan berkas yang didapat dari saudaranya kepada Nam Sohyun. Nam Sohyun memberikan amplop berisi uang kepada Yojun, mengatakan bahwa ia telah melunasi utangnya. Yojun terkejut Nam Sohyun bisa mengumpulkan uang secepat itu, sampai-sampai mengira Nam Sohyun menjual organ tubuhnya. Nam Sohyun berkata bahwa sekarang ia tidak berutang apapun pada Yojun dan meminta Yojun menjauhinya lalu pergi. Namun, Yojun menolak dan berkata bahwa ia akan tetap menjadi temannya apapun. Setelah itu, mahasiswa yang menjadi asisten dosen sedang di kantor dosen menata penelitian lalu melihat penelitian milik Sobin. Ia menghapus nama Sobin dan mengajukan penelitian itu atas namanya sendiri. Sobin berjalan di kampus dan terkejut karena tiba-tiba menjadi terkenal. Ia mendengar para mahasiswa membicarakannya dan mengira ia berpacaran dengan Yojun. Sobin kesal dengan rumor yang beredar dan menemui Yojun, menuduhnya yang menyebarkan kabar itu. Yojun membantah dan pergi dengan perasaan sedih. Setelah itu, Sobin pulang dan mendengar para mahasiswa mengejek penampilannya, mengatakan bahwa ia dan Yojun tidak cocok, dan Yojun lebih pantas dengan orang lain. Sobin teringat masa kecilnya saat anak-anak mengejeknya karena ayahnya meninggalkan rumah demi selingkuhannya. Sobin pun jatuh, menangis, dan sulit bernapas. Sementara itu, Yojun sedang bersama timnya. Temannya bertanya tentang hubungannya dengan Sobin, dan Yojun menjawab bahwa mereka hanya teman. Namun, saat mendengar temannya membicarakan Sobin dengan buruk, Yojun marah, meninggalkan mereka dan menelepon Sobin. Ia mendengar Sobin menangis dan tidak bisa bicara, membuat Yojun cemas dan mencari Sobin di seluruh kampus hingga menemukannya duduk sendirian, berusaha bernapas. Yojun mendekat untuk menenangkannya, tapi Sobin menolak dan meminta Yojun menjauhinya, karena hubungan mereka hanya membuat masalah. Sobin menangis dan berkata bahwa kehadiran Yojun menyakitinya dan ia tidak ingin berteman lagi. Yojun pergi dengan sedih.
teringat ucapan ibunya bahwa ia selalu membawa masalah bagi siapapun yang mendekatinya, tidak akan pernah dicintai, dan tidak akan punya teman. Sobin pergi ke kantor dosen dan bertanya tentang penelitiannya, tapi dosen memperlakukannya dengan buruk, mengusirnya, dan mengatakan tidak ingin Sobin menjadi asistennya. Teman-teman Yojun sedang begadang di klub dan melihat seorang pelayan di sana. Mereka mengganggunya dan membicarakan Nam Sohyun dengan buruk. Pelayan itu ingin melawan, tapi temannya menahannya. Yojun datang untuk membayar tagihan dan bertemu dengan Jungran, yang ternyata teman Nam Sohyun. Yojun bertanya apa yang dilakukan Jungran hingga Nam Sohyun mau berteman dengannya. Jungran menjawab bahwa Nam Sohyun orang yang keras kepala, dan ia tetap bertahan di sisinya meski Nam Sohyun menolaknya. Saat keluar dari klub, Yojun terkejut Nam Sohyun meneleponnya dan mengajaknya makan malam. Yojun senang dan pergi ke restoran, tapi ternyata Nam Sohyun bekerja di sana sebagai pelayan dan menyajikan makanan untuk Yojun. Yojun kecewa karena mengira mereka akan makan bersama. Ia melihat manajer Nam Sohyun memarahinya karena meninggalkan pelanggan dan merasa kasihan. Yojun meninggalkan restoran dan menunggu Nam Sohyun di luar hingga selesai bekerja. Saat Nam Sohyun keluar, ia duduk jauh dari Yojun karena bau makanan. Nam Sohyun berkata ia mengundang Yojun agar Yojun sadar bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda dan tidak bisa berteman. Yojun kecewa dan berkata seharusnya Nam Sohyun tidak melakukan semua itu. Dan mulai sekarang ia akan menuruti keinginan Nam Sohyun, yaitu menjauhinya. Keesokan harinya, Yojun keluar dari tim proyek dan kembali ke teman-temannya. Juga ikut hangout dengan mereka, tapi ia tidak bahagia. Teman-temannya berbicara, tapi Yojun tidak fokus dan tidak menanggapi. Sobin kembali ke kantor dosen dan bertanya alasan ia dipecat, agar jika kesalahannya dari dirinya, ia bisa memperbaiki diri. Dosen berkata sejak awal tidak menyukai Sobin, karena tidak suka mahasiswa yang memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya, yang menunjukkan ketidakmampuan mereka. Setelah itu, Sobin tahu dari Nam Sohyun bahwa Yojun telah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk proyek sebelum keluar dari tim. Teman Yojun mendengar hal itu, marah, lalu pergi bersama temannya yang suka menindas dan bertengkar dengan Nam Sohyun di tempat kerja. Setelah bekerja, Koki memarahi dan memecat Nam Sohyun dari restoran, juga meminta Nam Sohyun membayar barang-barang yang rusak. Nam Sohyun memohon diberi kesempatan kedua, tapi ditolak. Dan itu adalah hari terakhirnya bekerja. Nam Sohyun menangis dan merasa sedih. Saat pulang, ia bertemu Yojun dan memintanya tidak memberitahu siapapun bahwa ia menangis. Yojun marah dan berkata Nam Sohyun harus berhenti memaksakan diri. Tidak ada salahnya meminta bantuan orang lain sesekali, lalu pergi. Jungran melihatnya dan meneleponnya, tapi Nam Sohyun mengabaikan panggilannya. Setelah itu, Jungran tahu dari temannya bahwa mahasiswa paling terkenal di kampus berpacaran dengan Sobin dan terkejut. Saat kembali ke asrama, Jungran menceritakan hal itu pada temannya, yang juga terkejut dan berkata pernah melihat Yojun dan Changki bertengkar karena seorang gadis. Dan sekarang ia menyimpulkan bahwa gadis itu adalah Sobin. Saat Sobin kembali, mereka memperlakukannya dengan baik dan bertanya apa yang ia lakukan hingga membuat mereka jatuh cinta padanya. Sobin merasa malu dan berkata itu hanya rumor. Keesokan harinya, Sobin memberikan tanaman pada Yojun dan meminta maaf karena melampiaskan kemarahannya padanya. Lalu memintanya kembali ke tim proyek dan menyuruhnya mencari arti nama tanaman itu. Setelah Yojun mencari, ia menemukan arti tanaman itu adalah permintaan maaf yang tulus dan tertawa atas tindakan Sobin. Setelah itu di kampus teman-teman Yojun mengepung Sobin dan meminta informasi proyek lalu mengganggunya hingga Sobin menangis. Yojun datang, memarahi mereka, keluar dari tim mereka lalu membawa Sobin pergi. Ia tahu bahwa Sobin yang memintanya kembali ke proyek. Mereka pergi menemui Nam Sohyun, tapi hubungan mereka masih tegang, sehingga Sobin meninggalkan mereka berdua untuk bicara. Yojun meminta maaf pada Nam Sohyun atas ucapannya, dan Nam Sohyun berkata ia sudah melupakan kejadian itu. Dosen akhirnya tahu bahwa asistennya mencuri penelitian.
Sobin dan mengakuinya atas namanya sendiri, sehingga dosen merasa bersalah karena telah menuduh Sobin. Setelah itu, Nam So-hyun mendapat pekerjaan baru di restoran, tapi harus bekerja siang hari dan terlambat datang ke rapat. Sobin heran karena Nam So-hyun biasanya tidak pernah terlambat. Yojun mengajak Sobin pergi ke sekolah lamanya agar Sobin menghadapi masa lalunya dan sembuh dari trauma. Saat sampai di sana, Sobin teringat kenangan masa kecilnya dan menangis. Yojun mencoba menenangkannya hingga Sobin merasa lebih baik. Mereka berjalan bersama dan saat Sobin hampir terjatuh, Yojun menolong dan mengikat tali sepatunya. Sobin terharu dengan sikap Yojun, lalu mereka berlari bersama ke asrama dengan bahagia. Setelah itu, sekretaris terkejut karena dosen menggunakan penelitian Sobin untuk proyeknya dan menanyakannya, tapi dosen mengancam akan membocorkan rahasianya sehingga sekretaris takut dan keluar dari kantor. Waktu penyerahan proyek semakin dekat dan teman-teman Yojun meminta Sobin kembali ke tim, tapi Sobin menolak karena mereka tidak berkontribusi apapun. Dalam presentasi, tim memaparkan proyek di depan dosen yang terkesan dengan kerja keras mereka. Namun, salah satu teman Yojun berkata pada dosen bahwa ia juga berkontribusi dalam proyek, tapi mereka mencuri idenya dan mengeluarkannya dari tim. Ia membicarakan hal-hal yang memang ada di proyek. Ternyata ia tahu dari seseorang yang memotret laptop Sobin saat terbuka dan mengirimkannya padanya. Sobin akhirnya berbicara sebagai ketua tim, meski gugup karena takut tampil di depan umum. Ia teringat kata-kata Yojun dan memberanikan diri, lalu berhasil membuktikan kebenarannya. Dosen pun percaya dan memberi nilai penuh pada tim mereka. Tim senang atas keberhasilan proyek dan menjadi lebih dekat. Setelah itu, Jungran menemui Nam So-hyun. Mereka bercanda dan Jungran memukul Nam So-hyun karena tidak menjawab teleponnya. Gong Min-ju melihat mereka dan merasa sedih karena menyukai Nam So-hyun. Malam harinya, Yojun dan Sobin keluar untuk merayakan minum bersama, dan Sobin mulai mengakui perasaannya. Yojun senang dan mendekat, tapi Sobin malu dan menjauh. Yojun akhirnya menggendong Sobin sampai ke asrama. Setelah itu, Yojun mendapat telepon dari Nam So-hyun yang memintanya bertemu dan menunjukkan video koki yang memecat Nam So-hyun tersebar di internet. Nam So-hyun bertanya apakah Yojun yang melakukannya, dan Yojun mengaku bahwa ia yang menyebarkan video itu untuk membela Nam So-hyun. Yojun mengira Nam So-hyun akan marah, tapi justru berterima kasih. Yojun senang dan tampak mereka semakin dekat. Keesokan harinya, Sobin terbangun dan mengingat kejadian semalam, merasa malu dan enggan ke kampus, tapi tetap pergi. Ponselnya mati, ia mencari Yojun dan secara kebetulan bertemu Changki. Mereka berjalan bersama, dan Changki ingin kembali berteman, tapi Sobin menolak. Sementara itu, Yojun mencoba menelepon Sobin, tapi ponselnya mati. Ia melihat Sobin bersama Changki, merasa cemburu, lalu menarik tangan Sobin dan membicarakan kejadian semalam. Awalnya Sobin pura-pura lupa, tapi akhirnya mengakui dan menyatakan perasaannya pada Yojun. Yojun senang memeluk Sobin, mengakui perasaannya juga. Lalu mereka sepakat berpacaran dan berjalan bersama. Saat festival, mereka menonton tim Jungran yang menampilkan aksi berbahaya dan terkejut dengan kekuatannya. Yojun juga tampil di festival, bernyanyi dengan suara indah, tapi hanya fokus pada Sobin. Gong Min-ju dan Jungran duduk di samping Nam So-hyun. Keduanya menyukai Nam So-hyun. Gong Min-ju mencoba mendekati Nam So-hyun dan mengajaknya keluar, tapi Nam So-hyun bilang sibuk. Jungran cemburu, menarik tangan Nam So-hyun dan membawanya ke asrama, di mana mereka merayakan ulang tahun Nam So-hyun. Yojun datang, memberikan bunga pada Sobin, dan mereka bernyanyi serta merayakan dengan bahagia. Saat bermain Truth or Dare, giliran Nam So-hyun ditanya apakah ia punya teman, ia menjawab 2,5, dan saat ditanya siapa yang setengah, ia menjawab Yojun, membuat semua tertawa. Giliran Sobin ditanya apakah ia berpacaran dengan Yojun, ia menjawab ya. Setelah pesta, Gong Min-ju terus memperhatikan foto Nam So-hyun karena menyukainya. Saat festival,
Sobin menjadi relawan dan dibantu Yojun. Teman-teman Yojun memanfaatkan situasi, menulis pengumuman bahwa siapapun yang ingin foto dengan Yojun harus membayar. Banyak gadis berkumpul, tapi Yojun menolak dan menghindar. Sobin memberitahu Yojun bahwa ia mendaftar menjadi asisten kakaknya yang seorang dosen, membuat Yojun kesal dan meminta Sobin tidak mendaftar. Sobin heran dan bertanya apakah Yojun mengenalnya, tapi Yojun menolak menjawab dan pergi. Setelah itu, teman-teman Yojun membawa Sobin sebagai pacar Yojun dan membiarkan para penggemar perempuan mengganggunya. Saat Yojun tahu, ia kembali dan membela Sobin, bertengkar dengan teman-temannya, tapi mereka memukul Yojun hingga terjatuh. Yojun teringat saat kakaknya memukulnya waktu kecil, lalu berusaha bangkit dan menahan pukulan. Yojun berkata pada Sobin bahwa itulah dirinya, selalu dipukuli dan tidak bisa membela diri. Namun, Sobin memeluk Yojun dan berkata tetap mencintainya. Mereka pulang bersama. Sobin membersihkan luka Yojun dan menemaninya hingga tidur. Sobin terus memperhatikan Yojun. Setelah itu, Nam Sohyun menelepon Yojun untuk menanyakan keadaannya. Dan Yojun senang karena Nam Sohyun. Keesokan harinya, Sobin mengunjungi Yojun di rumah, membawakan obat, dan langsung dipeluk Yojun. Namun, Sobin mendapat telepon dan Yojun tahu itu dari kakaknya. Setelah Sobin selesai menelepon, Yojun mengakui bahwa kakaknya selalu memperlakukannya dengan buruk, dan ia sangat membencinya karena sering memukulnya waktu kecil. Sobin terharu mendengar ceritanya. Setelah itu, Nam Sohyun bertemu Yungran yang heran karena Nam Sohyun bertengkar dengan teman-teman Yojun demi Nam Sohyun, dan itu pertama kalinya ia melihat Nam Sohyun memukul orang. Yungran menyadari bahwa Nam Sohyun sudah menjadi temannya. Nam Sohyun berkata bahwa Yojun mengingatkannya pada adik kecilnya dan merasa harus melindunginya. Yungran pergi membeli kopi dan bertemu Gong Minju yang meminta nomor Nam Sohyun, tapi Nam Sohyun menghindar, membuat Gong Minju malu dan pergi dengan sedih. Salah satu teman Yojun mencoba memanfaatkan Yojun dan meminta tinggal bersamanya karena diusir dari asrama. Tapi Yojun menolak karena kemarin melihat temannya dipukuli dan tidak mau ikut campur. Yojun menemui temannya yang memukulnya dan berkata akan melapor ke polisi. Tapi temannya mengancam akan melaporkan Nam Sohyun karena memukulnya. Yojun terkejut mengetahui Nam Sohyun bertengkar demi dirinya. Lalu berterima kasih pada Nam Sohyun dan berkata ia selalu ingin punya kakak yang melindunginya. Tiba-tiba, Nam Sohyun mendapat telepon dari adiknya yang memberitahu bahwa ibunya sakit dan butuh operasi tulang belakang. Jika tidak, ia tidak bisa berjalan lagi. Adiknya meminta Nam Sohyun fokus belajar dan ia akan mengurus semuanya. Nam Sohyun mengambil formulir dari sekretaris untuk keluar dari universitas agar bisa bekerja. Ia mengemasi barang-barangnya. Lalu adiknya datang dan melihat tempat tinggal Nam Sohyun. Terharu karena Nam Sohyun selalu berkorban untuknya. Adiknya berkata ia memutuskan keluar dari akademi kepolisian dan bekerja juga agar bisa membantu biaya. Tidak akan membiarkan Nam Sohyun menderita sendirian. Namun, Nam Sohyun menolak dan berkata ia akan mengurus semuanya. Adiknya keluar sambil menangis. Yojun melihat mereka dan akhirnya tahu semuanya. Setelah itu, Nam Sohyun tahu biaya operasi ibunya sudah lunas dan adiknya memberitahu bahwa Yojun yang membayarnya. Changki lalu meminta Sobin menemuinya dan mengakui bahwa ia mencintai Sobin dan ingin Sobin menjadi kekasihnya. Namun, Sobin berkata sudah terlambat. Ia tidak lagi mencintai Changki dan kini sudah berpacaran dengan Yojun. Setelah itu, Gong Minju berbicara dengan Yungran, mengatakan bahwa ia menyukai Nam Sohyun, dan ternyata Yungran juga menyukai Nam Sohyun. Mereka sepakat untuk jujur pada perasaan masing-masing dan membiarkan Nam Sohyun memilih siapa yang ia cintai. Setelah itu, dosen menemui Nam Sohyun dan berkata bahwa ia dulu juga mahasiswa yang mengalami banyak masalah, tapi bisa melewatinya. Ia meminta Nam Sohyun tidak menolak bantuan orang lain, karena waktu masih panjang dan ia bisa membalas kebaikan siapapun yang membantunya. Nam Sohyun terharu mendengar nasihat itu, lalu menelepon Yojun, meminta bertemu,
dan berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Yojun. Mereka terus berjalan bersama, saling bercerita tentang kehidupan masing-masing, dan tampak bahwa mereka telah menjadi sahabat dekat. Suatu hari, Gong Minju memutuskan untuk mengakui perasaannya pada Nam Sohyun dan meminta bantuan Sobin. Keesokan harinya, Sobin mengundang Nam Sohyun makan siang dan Gong Minju pura-pura bertemu mereka secara kebetulan lalu duduk bersama. Gong Minju menunjukkan gambar yang ia lukis khusus untuk Nam Sohyun, lalu memintanya bicara berdua. Saat mereka berdua, Gong Minju mengungkapkan bahwa ia menyukai Nam Sohyun, namun Nam Sohyun menolaknya dan meminta maaf karena ia tidak punya waktu untuk cinta karena sibuk bekerja. Gong Minju hampir menangis dan Jungran yang melihat kejadian itu merasa eiba. Malamnya, Nam Sohyun mengemasi barang-barangnya dari asrama karena tidak punya tempat tinggal dan akhirnya tidur di jalan. Ia bermimpi tentang ayahnya yang telah meninggal, memeluknya sambil menangis dan berkata bahwa ia telah melakukan segalanya demi menjaga ibu dan adiknya. Tapi kini ia lelah. Tiba-tiba Nam Sohyun mendapat pesan dari bank bahwa hari itu adalah batas akhir pembayaran semua utangnya. Yojun pun mencari Nam Sohyun di jalanan hingga menemukannya dan mengajaknya tinggal bersama di asrama. Awalnya Nam Sohyun menolak, tapi Yojun terus membujuk hingga Nam Sohyun setuju. Mereka makan malam bersama dan Nam Sohyun tertidur di sofa karena kelelahan. Yojun menutupi Nam Sohyun dengan selimut sambil tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Gong Minju bercerita pada Jungran bahwa ia telah mengungkapkan perasaannya pada Nam Sohyun, namun ditolak tanpa dipikirkan. Gong Minju menangis dan Jungran mencoba menghiburnya. Jungran berkata ia iri pada Gong Minju karena Gong Minju berani mengungkapkan perasaan, sementara ia sendiri takut ditolak dan kehilangan orang yang ia sukai. Keesokan paginya, Nam Sohyun bangun dan mendapati Yojun sudah menyiapkan sarapan. Mereka makan bersama, namun Nam Sohyun terkejut karena Yojun membeli makanan seharga makanan yang cukup untuk sebulan. Yojun juga mengajak Nam Sohyun memilih baju, dan Nam Sohyun heran karena semua kaosnya sama. Nam Sohyun menasihatinya agar tidak menghamburkan uang. Sementara itu, di kantor kakak Yojun, Sobin melihat kakak Yojun menonton video Yojun saat dipukuli dan bertanya tentang Yojun. Sobin heran kakaknya tertarik pada Yojun, lalu menjelaskan bahwa Yojun berkelahi demi membelanya. Sobin juga mengaku tahu mereka bersaudara dan kakaknya terkejut. Sobin lalu menemui Yojun dan memberitahunya bahwa kakaknya menanyakan tentang dirinya dan tampak peduli. Namun, Yojun berkata kakaknya hanya berpura-pura peduli di depan orang lain, padahal sebenarnya malu mengakuinya sebagai adik. Sobin pun pergi ke kelas. Namun, di kampus, teman Yojun meminta maaf atas perlakuannya dan mengajaknya bertemu agar teman-teman lain juga bisa meminta maaf. Sobin percaya dan ikut, tapi ia malah dikunci di kamar dan direkam secara live, seolah-olah sedang menghabiskan waktu bersama pacarnya. Yojun mengetahui hal itu dan bergegas menyelamatkan Sobin. Ia mencoba menelepon, tapi ponsel Sobin diambil oleh temannya. Sobin berusaha kabur, namun dihalangi dan hampir diserang. Yojun datang tepat waktu berkelahi dan menyelamatkan Sobin, namun temannya datang dari belakang dan mencoba mencekik Yojun. Tapi Jungran muncul dan memukulnya. Satpam datang dan menangkap pelaku. Sobin meminta maaf pada Yojun karena semua ini terjadi gara-gara dirinya. Tapi Yojun menenangkannya dan berkata ia hanya khawatir dan menyesal tidak datang lebih cepat. Saat pulang, Yojun bertemu kakaknya yang menunggunya. Kakaknya bertanya mengapa Yojun tidak melawan saat dipukuli. Yojun menjawab ia tidak bisa melupakan saat kakaknya memukulinya waktu kecil, sehingga ia terbiasa menerima pukulan tanpa melawan. Kakaknya terdiam dan Yojun pun naik ke apartemennya. Malamnya, Yojun bermimpi buruk tentang kakaknya yang memukulinya, lalu terbangun ketakutan dan menangis. Saat Nam Sohyun pulang kerja, ia menemukan Yojun ketakutan dan menggigil. Nam Sohyun menenangkannya dan memeluknya. Keesokan harinya, Sobin mengenakan gaun cantik untuk menemui Yojun sesuai janji mereka, namun Yojun terlambat. Saat 9 pagi menelepon,
Yojun berkata ia tidak bisa menemuinya. Sobin khawatir dan datang ke apartemen Yojun, namun Yojun mengurung diri di kamar. Sobin memutuskan membiarkannya sendiri dan tidak memaksanya. Saat turun, ia bertemu Changki yang mencoba bicara, tapi Sobin menolak dan pergi. Changki merasa hubungan mereka renggang dan terus minum. Ia melihat Yungran duduk di sebelahnya dan meminta nomor teleponnya, tapi Yungran menolak. Changki berkata ini bukan pertama kalinya ia ditolak, dan Yungran terpengaruh lalu memintanya bercerita. Setelah itu, Yojun mulai membaik dan berterima kasih pada Nam Sohyun karena sudah mendukungnya. Ia juga tahu dari Nam Sohyun bahwa Sobin datang menemuinya kemarin. Yojun pun menemui Sobin dan meminta maaf. Karena tidak bisa bicara kemarin, ia tidak ingin Sobin melihatnya dalam keadaan seperti itu. Sobin memeluknya dan berkata ia akan selalu ada untuk Yojun kapanpun dibutuhkan. Setelah itu, dosen Park mengadakan acara hiking di kampus, tapi tidak ada yang ikut. Dosen perempuan mengejeknya, namun akhirnya Yojun dan teman-temannya ikut serta. Dosen Park senang melihat mereka datang. Mereka semua bermain bersama dan menikmati waktu yang menyenangkan. Malamnya, mereka berkumpul di sekitar api unggun dan bermain permainan pengakuan. Changki bertanya apakah Nam Sohyun menyukai seseorang di antara mereka. Dan ia menurunkan jarinya, membuat semua terkejut dan bingung apakah ia menyukai Yungran atau Gong Minju. Mereka lalu bermain permainan kenangan, masing-masing menceritakan masa lalu dan kenangan menyakitkan yang pernah dialami. Yojun teringat masa kecilnya saat kakaknya menangis dan meminta maaf. Nam Sohyun merasa aneh dan bertanya pada Yojun, yang menjawab bahwa ia mulai meragukan kenangannya dan ingin memastikan kebenarannya. Yojun pun pergi menemui kakaknya. Dalam perjalanan, ia merasa pusing dan teringat kenangan lain. Ternyata ayahnya yang memukulnya dan kakaknya justru melindunginya. Yojun pun bingung mana yang benar. Saat bertemu kakaknya mengaku bahwa ayah merekalah yang memukul Yojun waktu kecil. Yojun terkejut dan bertanya mengapa kakaknya tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Kakaknya meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sengaja menjauhkan Yojun dari rumah untuk melindunginya dari ayah mereka. Kakaknya selalu menyayangi dan memperhatikan Yojun dari jauh. Yojun berterima kasih karena akhirnya tahu kebenarannya. Setelah itu, Yojun kembali ke apartemen dan menceritakan semuanya pada Nam Sohyun, bahwa selama ini kakaknya selalu melindunginya. Sementara itu, Sobin juga khawatir pada Yojun, tapi tidak ingin memaksanya dan menunggu Yojun bercerita sendiri. Yungran tidak bisa tidur karena mengira Nam Sohyun menyukai Gong Minju, sementara Gong Minju mengira Nam Sohyun menyukai Yungran. Keesokan harinya, Yojun menemui Sobin dan menenangkan Sobin bahwa ia sudah berdamai dengan kakaknya. Sobin senang dan berkata ia yakin kakaknya selalu menyayangi Yojun. Di kelas, dosen bertanya siapa panutan mereka di antara mahasiswa. Yojun menjawab panutannya adalah Nam Sohyun, karena ia pekerja keras, cerdas, dan selalu mendapat nilai tinggi meski bekerja di banyak tempat. Sobin juga memilih Nam Sohyun dan berkata, Nam Sohyun adalah orang yang bisa diandalkan. Nam Sohyun merasa malu. Setelah kelas, Gong Minju menunggu Nam Sohyun dan ingin bicara. Ia tahu bahwa gadis yang disukai Nam Sohyun adalah Yungran. Gong Minju berkata ia tidak menyesal telah mengungkapkan perasaannya pada Nam Sohyun. Justru senang bisa mengenal Nam Sohyun. Gong Minju memuji Nam Sohyun sebagai orang yang baik dan memberinya gambar yang ia lukis, lalu berterima kasih karena sudah memberinya kesempatan bicara, lalu pergi. Yojun berjalan bersama Sobin, dan saat sampai di apartemen ibunya sudah menunggu. Ibunya masuk ke asrama dan mengejek gadis yang dilihatnya bersama Yojun, lalu bertanya tentang kakaknya karena tidak bisa menghubunginya. Tiba-tiba ibunya menangis dan Yojun terkejut melihat lebam di tangan ibunya. Ia tahu ayahnya memukul ibunya dan ibunya sudah lama mengalami kekerasan. Ibunya meminta Yojun tidak menceritakan pada siapapun, lalu pergi dalam keadaan hancur. Yojun menelepon kakaknya dan menceritakan semuanya. Kakaknya berkata ia sudah berkali-kali meminta ibunya meninggalkan rumah, tapi ibunya menolak. Yojun lalu meminta Nam Sohyun bicara dengannya karena ia sedang sedih. Mereka duduk bersama dan Nam Sohyun bercerita bahwa ayahnya dulu polisi.
dan ia mewarisi kekuatan dari ayahnya untuk melindungi ibu dan adiknya. Yojun juga bercerita bahwa ayahnya memperlakukannya dengan kasar dan sering memukulnya dan ibunya. Nam Sohyun terkejut karena selama ini mengira hidup Yojun mudah, padahal Yojun sangat menderita. Ayah Yojun kemudian melihat video Yojun saat dipukuli dan meminta sopirnya mengawasi Yojun kemanapun ia pergi. Sopir itu pun mengikuti Yojun di kampus dan melihat Yojun bersama Sobin. Sementara itu, Jungran bermimpi Nam Sohyun menikah dengan Gong Minju dan terbangun ketakutan. Dosen perempuan melihatnya dan Jungran bercerita bahwa ia menyukai seseorang tapi takut mengungkapkan perasaan. Dosen menasihatinya agar segera mengungkapkan sebelum menyesal seumur hidup. Jungran pun memberanikan diri menemui Nam Sohyun dan berkata ia merindukannya. Kemudian, mereka berlari bersama dengan bahagia. Sobin bercerita pada Yojun tentang masa kecilnya, bahwa orang tuanya bercerai, ibunya meninggalkan rumah, dan ia selalu menunggu telepon dari ibunya yang tak pernah datang. Baru-baru ini ibunya menelepon dan Sobin bingung harus bagaimana. Yojun menyemangati Sobin agar menemui ibunya dan mengungkapkan semua isi hatinya. Sobin pun mengikuti saran Yojun menemui ibunya, berkata ia merindukannya dan memegang tangannya. Sobin berkata ia menjalani hidup yang sulit dan sangat membutuhkan ibunya, tapi sekarang ia sudah dewasa dan bisa mandiri. Sobin pun pergi sambil menangis. Yojun sudah menunggu di luar memeluk dan menenangkan. Sobin berkata Sobin butuh waktu untuk memaafkan ibunya. Mereka berjalan bersama, lalu tiba-tiba sopir ayah Yojun muncul dan berkata ayahnya ingin Yojun pulang ke rumah. Sobin khawatir, tapi Yojun menenangkannya dan berkata ia akan baik-baik saja, lalu pergi bersama sopir. Sobin lalu menemui kakak Yojun dan memberitahunya bahwa ayah mereka memanggil Yojun pulang. Kakaknya panik dan segera menyusul ke rumah. Dalam perjalanan, ia teringat saat kecil pernah mengancam ayahnya agar tidak memukul Yojun lagi. Jika tidak, ia akan membongkar semuanya. Sementara itu, Yojun di rumah ayahnya diperlihatkan video dirinya saat dipukuli. Ayahnya berkata Yojun telah mempermalukannya dan memintanya kembali tinggal di rumah agar bisa diawasi. Yojun menolak, ayahnya marah dan mengurung Yojun di kamar, hendak memukulnya, tapi kakaknya datang dan mencegahnya. Kakaknya mengeluarkan Yojun dari kamar dan berkelahi dengan ayahnya, memperingatkan agar tidak menyakiti Yojun lagi. Ayah mereka tampak ketakutan. Ibu Yojun datang dan menangis di depan pintu kamar, meminta dibukakan pintu. Yojun teringat masa kecilnya saat kejadian serupa terjadi, tapi kali ini ibunya menelepon polisi dan melaporkan suaminya atas kekerasan pada dirinya dan anak-anaknya. Setelah itu, Yojun naik mobil bersama kakaknya dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Juga karena selama ini kakaknya selalu berkorban dan menuruti ayah demi melindungi Yojun. Yojun kembali ke apartemen, dan Nam Sohyun sudah menunggunya dengan cemas. Nam Sohyun mencoba menenangkan Yojun, tapi Yojun menangis dan Nam Sohyun tetap di sisinya untuk menenangkan. Hari-hari berlalu, Yojun menjadi depresi dan mengurung diri di kamar, tidak keluar atau berbicara dengan siapapun. Teman-teman di kampus menyadari absennya Yojun dan bertanya pada Sobin, tapi Sobin juga tidak tahu. Sobin berjalan bersama Nam Sohyun dan berniat mengunjungi apartemen Yojun untuk memastikan keadaannya. Namun, ia terkejut saat bertemu Yojun di depan. Hal pertama yang Yojun lakukan adalah memeluk Sobin dan berkata ia sangat merindukannya. Yojun lalu berbicara dengan Nam Sohyun, berkata kini mereka impas karena sama-sama pernah melihat satu sama lain menangis, dan berterima kasih karena Nam Sohyun selalu ada untuknya. Tiba-tiba, teman Yojun yang pernah menculik Sobin muncul setelah keluar dari penjara. Ia menyesal dan meminta maaf pada Yojun, berkata akan keluar dari kampus. Namun, Yojun berkata ia tidak akan membiarkan temannya menghancurkan hidupnya sendiri, menyuruhnya meminta maaf pada Sobin dan memulai hidup baru. Temannya terharu, menangis, lalu meminta maaf pada Sobin di depan semua mahasiswa, berlutut, dan meminta maaf sambil menangis. Sobin memaafkannya. Setelah itu, dosen meminta mereka membuat proyek akhir semester. Dosen berkata ini kesempatan bagi yang gagal di proyek sebelumnya,
dan anggota tim tetap sama. Teman Yojun mengundang semua anggota tim untuk berkumpul. Mereka setuju, lalu minum bersama dengan bahagia, tertawa, dan semakin akrab. Tak lama, tersebar kabar bahwa ibu Yojun melaporkan ayahnya atas kekerasan pada dirinya dan anak-anaknya. Ayah Yojun marah saat tahu semua pegawai perusahaan meninggalkannya. Saat pulang ke rumah, ia mendapati rumah kosong, istrinya sudah pergi membawa semua barang. Ia pun minum-minum, lalu pergi ke apartemen Yojun, mengira istrinya ada di sana. Ia mencari-cari, tapi tidak menemukannya. Yojun berbicara dengan ayahnya, mencoba menyadarkannya. Berkata karena perlakuannya, semua orang menjauh. Yojun memohon agar ayahnya berubah dan meminta maaf pada semua yang telah disakitinya. Ayahnya marah dan hendak memukul Yojun, tapi Yojun menahan dan berkata ia sudah berubah, tidak takut lagi, dan mengancam akan melindungi ibu jika ayahnya berani menyakitinya lagi. Ayah Yojun terkejut dan pulang ke rumah, lalu meminta kakak Yojun mengembalikan ibunya. Ia berkata ia bekerja keras demi keluarga dan mencintai mereka, tapi kakak Yojun berkata, anggap saja ia tidak punya keluarga, mengingatkan bahwa dulu ayahnya pernah mengatakan hal yang sama pada seseorang yang ia sayangi dan melukainya. Yang dimaksud adalah Yojun. Setelah itu, Gong Minju keluar dari asrama dan pindah universitas. Sobin dan Yungran merindukannya dan merasa asrama jadi sepi tanpanya. Keesokan harinya, tim berkumpul membahas proyek dan ingin membuat sesuatu yang mengesankan dosen dan mahasiswa. Yojun mengusulkan meminta bantuan seorang aktris, dan mereka setuju memilih Kim dari jurusan komunikasi. Yojun dan Sobin menemuinya dan meminta bantuannya. Kim pun setuju. Malamnya, Yojun lapar dan bertanya pada Nam Sohyun apakah ingin makan, tapi kakaknya menolak. Yojun memutuskan memasak dan aroma masakannya enak. Saat makanan siap, mereka makan bersama dan bertengkar seperti kakak adik. Keesokan harinya, adik Nam Sohyun memberinya hadiah. Ternyata itu adalah buku harian ayah mereka. Adiknya berkata ia tahu dari ibu bahwa ayah mereka dulu ingin dia menjadi polisi dan meminta Nam Sohyun tidak terlalu khawatir pada mereka dan lebih memperhatikan diri sendiri. Nam Sohyun teringat masa kecilnya saat mengenakan seragam ayahnya, lalu membuka buku harian itu dan menemukan foto masa kecilnya bersama ayahnya, merasa rindu pada kasih sayang ayahnya. Dosen perempuan terkejut karena sekretarisnya mengundurkan diri untuk menikah. Mahasiswa yang dulu menjadi asisten menawarkan diri menggantikan posisi itu, tapi dosen menolak karena ia pernah berbohong dan pasti akan mengulanginya lagi. Ia mengacu pada penelitian Sobin yang dulu dicuri dan diajukan atas nama mahasiswa itu. Dosen meminta mahasiswa itu memperbaiki diri. Setelah itu, tim berkumpul untuk proyek dan memutuskan tema tentang cahaya dan kegelapan dalam diri setiap orang. Masing-masing menceritakan sisi gelap hidupnya, saling mendukung dan memberi semangat agar percaya diri. Mereka berlatih peran masing-masing dan menyelesaikan konflik yang ada. Hari presentasi tiba, Yojun meminta izin untuk mempresentasikan proyek. Semua terkejut karena Yojun yang termuda, tapi mereka mendukungnya. Yojun berbicara tentang proyek mereka dan bagaimana setiap orang butuh dukungan agar bisa melihat cahaya dalam dirinya. Ia memutar video tentang kisah hidup mereka saat muda. Semua terharu dan bertepuk tangan, memuji tim mereka. Sobin meminta izin memutar video lain tentang proses pembuatan proyek, menunjukkan betapa mereka saling membantu dan mendukung. Semua kagum pada persahabatan mereka dan tim mereka memenangkan penghargaan proyek dan presentasi terbaik. Mereka merayakan bersama dengan bahagia. Setelah itu, Chan Ki menemui Sobin dan berkata ia akan masuk wajib militer. Berterima kasih karena Sobin selalu ada untuknya sejak kecil. Ia menyesal karena dulu merasa yakin Sobin akan selalu ada dan tidak pernah mengungkapkan perasaannya sampai akhirnya kehilangan Sobin. Ia mendoakan kebahagiaan Sobin, memeluknya, dan meminta Sobin menutup mata sampai ia pergi, agar Sobin selalu mengingatnya tersenyum, bukan menangis. Yungran pun mengungkapkan perasaannya pada Nam Sohyun,
Berkata ia tahu Nam So-hyun sudah tahu dan sengaja mengabaikannya. Jadi ia memutuskan menjauh, tapi mereka tetap berteman. Jungran lalu pergi ke klub dan bertemu Changki. Mereka berlari bersama dan tampak mulai saling tertarik. Nam So-hyun kembali ke apartemen dan berkata ia akan menghabiskan musim panas di rumah paman untuk menjaga ibu. Dan setelah ibu sembuh, ia akan kembali tinggal bersama. Yojun sedih karena harus berpisah, takut dilupakan. Tapi Nam So-hyun menenangkan dan berkata mereka akan tetap berteman. Bahkan jika berjauhan, ia akan tetap datang mengganggu Yojun. Mereka bercanda dan tertawa bersama. 2 bulan kemudian, mereka kembali kuliah. Yojun tertidur di kelas dan Nam So-hyun duduk di belakangnya. Saat mencoba membangunkan Yojun, kopi tumpah. Mengulang kejadian pertama kali mereka bertemu. So-bin datang dan duduk bersama mereka di kelas. Setelah kuliah, Nam So-hyun mencari pekerjaan paruh waktu, tetap berkata tidak punya waktu untuk cinta. Tapi kini ia punya teman-teman yang mendukung dan merasa bahagia. Mereka bertiga berkumpul, mengenang masa lalu dan pengalaman yang telah mereka lalui, lalu tertawa bersama. Dan